Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadin muttasilin ilal imam as-sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib at-targhib wa tarhib, babu at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. Abu Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam bab pertama menerangkan at-targhib, motivasi, dorongan fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu, wa ma jaa fi fadlil ilmi, dan keterangan-keterangan baik dari ayat Al-Quran atau riwayat Al-Hadis yang menerangkan keutamaan ilmu, wal alim, dan keutamaan orang yang berilmu, wal muta'allim, dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahida, telah bersaksi, Allah, annahu, bahwasannya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, kecuali Allah, kecuali Dia Allah. Wal malaikatu, dan malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, qa'iman bil qist. Di sini dalam syarahnya Abu Sayyid Alawi mengatakan, qauluhu at-targhib, perkataan beliau at-targhib artinya, maknanya adalah at-tashwiq, keinginan kuat, merindukan kuat, wal hathu, anjuran, ala fi'li syai', untuk mengerjakan sesuatu. Itu makna at-targhib. Kemudian wal ilmu, apa yang dikatakan ilmu? Ilmu adalah ma'rifatus syai' ala ma huwa alai fil waqi, mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Seperti kita mengetahui bahwasanya 1 tambah 1 2, itu sesuai dengan realita. Atau bahwa Allah ini mempunyai sifat wujud, mempunyai sifat ada, sesuai dengan kenyataan. Karena mustahil ada sesuatu perkara, suatu benda tidak ada yang menciptakannya. Ada bumi, pasti ada yang menciptakan bumi. Ada langit, pasti ada yang menciptakan langit. Wal murad bihuna, di sini
Yang dimaksud di sini adalah al-ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama, wa ma yatawassalu bihi ilaihi min alatihi, dan ilmu-ilmu yang mendukung dengan ilmu syara, yaitu ilmu alat-alat untuk mempelajari agar kita bisa mengetahui ilmu syara. Kemudian di sini talabil ilmi artinya adalah siapa talabul ilmi? Al-istighal bi tahsilihi, mencari ilmu adalah menyibukkan dengan bagaimana untuk menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu, wa tawajjuh ilaihi, dan fokus terhadap ilmu. Kemudian di sini ada wa ta'limihi, mengajarkannya. Artinya maknanya adalah badduhu lil murid, ilmu dikerahkan, ditularkan, disebarkan kepada orang-orang yang menghendakinya agar mendapatkan buah atau hasil pahala. Kemudian wa ma jaa fi fadlil ilmi, kemudian di sini menerangkan ayat-ayat yang datang atau riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Artinya di sini ayat Al-Quran yang datang atau hadis-hadis yang menerangkan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan keutamaan orang yang belajar mencari ilmu. Allah berfirman, syahidallah, bahwasanya Allah bersaksi. Allah menjelaskan, bayyanallah li khalqi, Allah menjelaskan kepada makhluknya, biddalaili, dengan dalil-dalil, wal ayat, dan ayat, annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak illahu, kecuali hanya Allah. Kemudian setelah Allah bersaksi kepada dirinya sendiri, di sini juga ada yang kedua adalah wal malaikatu, dan malaikat. Artinya di sini dalam syarahnya wa aqarrat malaikatuhu bidzalik, malaikat juga menetapkan ikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, minal anbiya, dari para nabi, wal mu'minin, dan para orang-orang mukmin, yaitu para nabi yang mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah dan ikhlas beramal. Di dalam ayat ini, ayat yaitu surat Ali Imran ayat 18, dalil bahwasanya keutamaan para ulama, orang yang berilmu. Di sini orang yang berilmu mendapat kedudukan menjadi yang ketiga dalam persaksian tentang kewahdaniyatan Allah. Abu Yazid Al-Bistami mengatakan wa annahum, para ulama, syuhada'u, menjadi saksi ma Allah, berserta Allah, ala tauhid, atas tauhid, atas mentauhidkan Allah. Kenapa? Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah anara basairahum, Allah memberikan sinar, memberikan cahaya di mata hati mereka, pada hati-hati mereka, fattasabu, sehingga mereka mempunyai sifat ikhlas, mempunyai sifat al-qabul, menerima, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan menjadi dalil ayat ini juga wa dalil taufik, bahwasanya para ulama yang mempunyai ilmu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Said Alawi yang kedua membacakan ayat wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayat ini terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat berapa ini? Ayat 11. Sebelumnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fassahu fil majalis yafsahillahu alladzina amanu. Maaf, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah. Makna ayat adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alladhina amanu minkum. Apabila dikatakan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, tawassau fi majalisi Rasul, tawassau fi majlisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika di majlis Rasulullah, wahai orang yang beriman, diperintahkan untuk memberikan tempat yang luas di dalam majlis Rasul, majlis ilmu, sehingga kami bisa duduk bersama mereka dan bisa mendengarkan fitwah-fitwah, bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari Ar-Rasul Al-Karim. Fawassau lahum, maka luaskanlah tempat dudukmu. Karena dengan memberikan tempat kepada temannya, kepada yang datang, fa inna dzalika mimma yazidu fil ulfa, menjadikan makin akrab persahabatan, menjadikan rasa cinta di antara kamu. Jadi kalau di suatu majlis Rasulullah ada yang datang, maka berikanlah tempat bagi yang datang, berikanlah tempat yang luas. Ini menjadikan rasa cinta, rasa persahabatan di antara kalian. Kemudian wa idza qila suzu fansuzu, apabila dikatakan kepada kalian bangunlah, wahai yang duduk, ada yang datang yang lebih tua, yang lebih alim. Wa idza qila suzu fansuzu, bangunlah, maka bangunlah. Mengalah, mengutamakan kepada yang lebih tua, kepada yang lebih alim, agar bisa duduk bersama kita. Sebab turun ayat ini adalah, diriwayatkan ada seorang golongan kelompok dari para sahabat yang pernah ikut di perang Badar. Di antaranya di sini ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Mereka dengan sekelompok jauh datang ila Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah dalam keadaan di masjid bersama para sahabat. Kemudian mereka yang datang membacakan salam kepada yang hadir di situ. Wantadharu, yang datang ini tidak mendapatkan duduk karena yang hadir di situ tidak ada yang mau bangun. Mereka berdiri agak lama. Kemudian Rasulullah mengetahui, sehingga Rasulullah merasa tidak enak. Akhirnya kata Rasul, kum ya fulan, hai fulan, kamu berdiri, ada yang datang. Mereka adalah sahabat yang lebih senior. Mereka adalah sahabat yang ikut di perang Badar. Sehingga Rasulullah menyuruh kepada di antara sahabat yang hadir di situ untuk berdiri, agar yang datang bisa duduk bersama. Ini sebab turun ayat ini, yaitu ketika ada yang datang, ya, ketika dikatakan kepada kalian bangunlah, maka bangunlah. Karena ada yang datang lebih tua, lebih ilmunya lebih tinggi. Di sini sahabat Thabit bin Qais, dia adalah sahabat senior, pernah ikut di perang Badar. Mereka ahli fadl, mereka sahabat yang mendapatkan keutamaan. Kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ketika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, luaskanlah tempat duduk kalian, kemudian bangunlah kalian. Ada yang datang ada lebih tua umurnya, mungkin lebih utama, lebih tinggi ilmunya, maka bangunlah agar mereka bisa duduk bersama kita. Ini sebab turunnya ayat ini. Kemudian kelanjutan ayat itu adalah
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kamu walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu dengan meninggikan, mengangkat dengan derajat. Di sini di ayat ini firman Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman akan diangkat oleh Allah derajatnya dengan taat, dengan melakukan perintah-perintah Allah. Kemudian orang-orang yang mempunyai ilmu begitu juga akan diangkat derajatnya dengan ditempatkan di tempat di surga, ya. Bahwasanya orang yang berilmu mendapat kedudukan, akan diberikan derajat yang tinggi di surga nanti. Kemudian ayat ini adalah mempunyai makna, mempunyai nasihat bahwasanya seorang mukmin harus mempunyai adab yang tinggi. Ketika ada yang datang lebih tinggi ilmunya, lebih tua umurnya, mungkin lebih senior, dia ahli fadl, al-qudama, al-kubara, maka hendaknya ketika mereka datang, kita mementingkan mereka. Kita yang mengalah, yu'thiruna ala anfusihim, mementingkan mereka agar mereka bisa duduk. Di sini adalah adab yang sangat tinggi, akhlak yang sangat tinggi. Bahwasanya dalam ayat ini menjelaskan ada suatu pelajaran, yaitu akhlak yang tinggi yang hendaknya dipunyai oleh seorang mukmin, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, agar kita mengetahui bagaimana kedudukan orang yang punya ilmu, bagaimana kedudukan orang yang punya keutamaan. Apabila datang kepada majlis syekh yang lebih tua, lebih alim, maka seyogyanya berikanlah mereka, dahulukan mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yakir kabirana wa yarham sagirana. Bukan termasuk umat kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian As-Said Alawi di sini bahwa ayat ini mempunyai makna bahwasanya agar kita menghormati orang yang punya ilmu, agar kita mendahulukan orang yang punya ilmu yang lebih tua. Di sini menjelaskan bahwa ilmu adalah sebaik-baiknya yang kita cari, dan sebaik-baiknya, lebih agung-agungnya perkara yang kita harapkan. Yahdi ilal haq, karena dengan ilmu, kata Said Alawi, bisa mengantarkan kepada kebenaran, bisa membantu kepada kebaikan. Wa yusilu ilal jannah, dengan ilmu bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Dengan ilmu bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga di dalam bab ini, As-Said Alawi menuliskan, wa qala ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, tidak sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang mempunyai ilmu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Ayat ini ada di surat Az-Zumar ayat 9. Bahwasanya ucapkanlah wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul, la yastawil ulama, tidak sama al ulama wal jahilun, dan orang-orang yang bodoh, fir rutbah wal aqibah, orang yang derajat rendah, tidak sama. Ayat ini ada di surat Az-Zumar ayat 9, yang mana sebelumnya ayat ini adalah yang berbunyi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah
wa yarju rahmat rabbih. Kemudian kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Di dalam tafsir Syekh Ali As-Sabuni di situ disebutkan hal hadzal abd, apakah umpamanya ada seorang hamba Allah al-khashi yang khusyuk, al-musalli yang salat, yang taat, sering bertobat, alladzi yaqdi sa'atul lail, yang di mana malam-malamnya dihabiskan untuk beribadah, taat kepada Allah, munajat kepada Allah. Kemudian wa yakhafu adzab Allah, takut dengan siksa Allah. Wa yarju rahmat rabbih, kemudian mengharapkan rahmat Allah dan keridhaan Allah. Apakah sama seorang hamba Allah yang taat, yang selalu bertobat, yang malam-malamnya dihabiskan dengan beribadah, memunajat kepada Allah, kemudian takut akan siksa Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan ridha Allah, apakah sama dengan seorang kafir, al-fajir yang ahli berbuat dosa, asyaki yang celaka, apakah sama? Maka di sini jawabannya kul hal yastawil ladzin, tidak sama orang yang taat kepada Allah dengan orang kafir yang durhaka kepada Allah. Kemudian jawabannya kul hal yastawil ladzina ya'lamun, tidak sama hamba Allah yang beriman, ahli ibadah, ahli taqwa dengan orang kafir, ahli durhaka, ahli dosa yang celaka. Jauh sekali perbedaan antara hamba Allah yang beriman dengan hamba Allah yang kafir. Di sini jawabannya adalah tidak sama, la yasawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, sebagaimana tidak samanya orang yang ahli taat dengan orang ahli maksiat, sebagaimana tidak samanya orang kafir dengan orang mukmin, sebagaimana tidak sama juga orang yang bertakwa dengan orang yang celaka. Innama ya'tabiru wa yata'idu bihadil amthal, hanya orang-orang yang mempunyai akal yang selamat, yang bisa mengambil ibrah, mengambil nasihat dari ayat ini. Jadi disebutkan di sini hal istifham di sini kata Said Alawi lin nafyi, untuk menafikan bahwasanya orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian waqultu fi dzalika, aku berkata hal yastawil ladzina ya'lamun, tidak sama orang-orang yang berilmu, biman yakunu jahila mabtuna, dengan orang yang bodoh yang selalu membawa fitnah. Fahdhar al-amal min afad, kata Said Alawi, waspadalah dari amal-amal, karena amal ada afatnya, yaitu ketika amal ini salah niatnya maka hilanglah amal. Fa innamal a'mal binniyat, maka sesungguhnya diterima amal itu tergantung niat. Fahasin aniyah, kata Said Alawi, maka luruskan niat. Wahjud al-watan, tinggalkan kampung halaman. Wasluk, maka pergilah, berjalanlah. Hadaita ya fata, maka anda akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu. Ya fata, wahai anak muda, khairas sunan, sebaik-baiknya perjalanan. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Kemudian Said Alawi mengatakan wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ayat ini ada di surat Thaha, yaitu ayat 114. Wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa ayat ini adalah khitabnya untuk An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah ziyadatul ilmi. Ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilman, ilmu. Yaitu ziyadatul ilmi, berikanlah tambahan ilmu, yaitu Al-Quran. Ketika fakullam anzala alaihi minhu, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, disitulah tambah ilmunya. Ayat ini, wa qur rabbi zidni ilma, ada di surat Thaha ayat 14, yang mana sebelumnya yaitu yang berbunyi fata'alallahu malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ini bunyi ayatnya seperti ini. Fata'alallahu malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Surat At-Thaha ayat 114. Di dalam tafsirnya Muhammad Syekh Ali As-Subuni mengatakan, ayat tanazzaha wa taqaddasa al-malikul haq an ikhlafil wa'ad. Allah Maha Suci. Al-Malik, Allah yang Maha merajai, al-haq, an ikhlafil wa'ad, Allah tidak mungkin untuk ingkar janjinya. Min ithabati ahlil iman, dari memberikan balasan, memberikan pahala kepada ahli iman. Wa mu'aqabati ahli tughyan, dan memberikan sanksi, memberikan siksaan, balasan, siksa kepada ahli zalim. Di sini wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayuqdu ilaika wahyu. Kitab ini kepada Nabi Muhammad. Wala ta'jal, janganlah wahai Muhammad, janganlah tergesa-gesa bil Qur'an, dengan Al-Qur'an, min qabli ayuqdu ilaika wahyu, sebelum selesai wahyu. Jadi ketika wahyu turun, ya, jadi Nabi Muhammad tuh ketika malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi Muhammad selalu ngikutin. Padahal Jibril belum selesai. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena ingin biar hafal ayat. Karena khawatir nanti lepas ayat itu, keburu lupa. Jadi awal-awalnya ketika Jibril membacakan ayat, Nabi Muhammad langsung ngikutin. Akhirnya kata Allah, wala tata'ajjal ya Muhammad fil qira'ah ma Jibril. Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad di dalam bacaan Al-Quran yang dibawa oleh Jibril. Balis sami, dengarkan dulu. Wasbir, sabar dulu. Hatta yafruga min tilawatihi alaik, sampai Jibril selesai baca, baru engkau Muhammad baca. Ini perintah. Jadi awalnya memang Nabi Muhammad ini betul di sini dikatakan harison, sangat ingin sekali untuk menghafal ayat Quran. Jadi ketika Jibril baca wahyu, baca ayat Quran, Nabi Muhammad ngikutin. Karena mungkin khawatir lupa, khawatir ketinggalan ayat, sehingga tidak bisa menangkap, sehingga tidak bisa menghafal. Kemudian Allah merintahkan, wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa. Ketika Jibril membacakan ayat, dengarkan dulu, sabar dulu. Baru kalau sudah Jibril selesai membaca ayat, monggo baca. Wasal dan mintalah Rabbaka ziyadatal ilmi an-nafi. Mintalah wa qur rabbi zidni ilma. Maka mintalah kepada Tuhanmu agar ditambahkan ilmu, yaitu Al-Quran, ilmu yang bermanfaat. Alladzi tastaniru bihi fi hayatik, ilmu yang menjadikan cahaya di dalam kehidupanmu. Bahwasanya Rasulullah sebelumnya memang di sini harisun ala hifdzil Quran. Rasulullah sangat ingin sekali, cinta sekali, sangat ambisi sekali untuk menghafal Al-Quran, karena khawatir lupa.
Maka ketika Jibril membacakan wahyu, Nabi Muhammad tergesa-gesa ikut menirukan karena khawatir hilanglah ayat itu, lupa lagi lah. Kemudian Allah memberitakan agar tenang dulu. Allah pun akan menjamin wa takaffal lahu bi ayyalu mahfuzan fi sadrihi. Allah pun akan menjamin menjamin nanti kalau sabar dulu, dengarkan dulu, maka Allah pun nanti akan menjamin akan bahwa ayat Quran akan dihafal, akan mudah dihafal, dan Nabi Muhammad akan menghafalnya secara mudah, akan menyimpan ayat itu dalam hatinya. Ayat ini yang ada di surat Thaha ini ada kaitannya dengan ayat yang ada di surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Yaitu yang berbunyi la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Ayat ini adalah domanun minallah, jaminan dari Allah ya, bahwasanya Allah akan menjadikan Muhammad menjadi hafal dalam ayat itu. Jadi jangan tergesa-gesa, sabar dulu, dengarkan dulu ya dalam ayat tadi. Kemudian di ayat ini dalam surat Al-Qiyamah Allah menjamin akan bahwasanya ayat Al-Quran akan dihafal oleh Muhammad. Karena Nabi Muhammad ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka wajar awal-awalnya ketika ayat dibacakan oleh Jibril, Nabi Muhammad menirukan tergesa-gesa karena khawatir lupa. Kemudian di ayat ini di surat Al-Qiyamah la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Yaitu la tuharrik, jangan engkau gerakan lisanmu ya Muhammad dengan membaca Al-Quran ketika Al-Amin malaikat Jibril membacakan wahyu kepadamu, karena engkau ingin terburu-buru biar menghafalnya. Balis sami itu lita'jala bih, akan tapi dengarkanlah bacaan Jibril. Wa ansit, dengarkanlah. Fa inna alaina an najma'u fi sadrik inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kata Allah, kami menjamin, insyaallah menjamin kata Allah bahwa Quran akan bisa dihafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yani an najma'u fi sadrika fa inna alaina, kata Allah, kami kata Allah akan menjadikan Quran itu ada pada dalam hafalanmu. Wa naj'alaka hafidhan lahu, dan akan menjadikan engkau bisa menghafalnya. Taqra'uhu mata syi'ta, engkau akan bisa membacanya kapan saja. Kemudian fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, kata Allah, maka ketika kami membacakan Al-Quran, yaitu Jibril yang membacakan, fattabi qur'ana, maka baru diikutin setelahnya. Jadi di surat ini, surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, sebab nuzulnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW idza nazala alaihi Jibril bil wahyi, ketika Jibril datang membawa wahyu, yuharriku bilisanahu, Nabi Muhammad ngikutin, menggerakkan lisannya, wasyafataihi, dan bibirnya menggerakkan, ayuraddidu, mengulang-ulang bacaan ya, karena khasyata ayyan falita minhu, takut lepas ayat itu sehingga tidak bisa dihafal. Akhirnya kan kesulitan, fayastadu alai, maka turunlah ayat ini, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, maka ketika Jibril membaca ayat, diam dulu, dengarkan dulu, fattabi qur'ana, kemudian tsumma inna alaina bayana, maka karena kata Allah kami akan menjamin bahwasanya Al-Quran bisa dihafal. Wa antaqra'u kama nazal, bacalah ayat sebagaimana yang kami turunkan, fattabi qur'ana, ketika kami menurunkan ayat, fastami, dengarkan, tsumma inna alil bayana, maka kami akan menjelaskan, akan memudahkan kepada lisanmu sehingga bisa
menghafalnya. Seterusnya setelah itu, setelah ayat ini turun, faqana sallallahu alaihi wasallam idza atau Jibril, maka ketika Jibril datang setelah itu, setelah ayat ini turun, sakata, Nabi Muhammad diam, mendengarkan dulu. Fa idza dhahaba qara, maka ketika Jibril setelah selesai membaca, maka Nabi Muhammad pun membacanya. Rawahul Bukhari. Jadi kalimat wa qur rabbi zidni ilma, kembali ke surat At-Thaha. Ya Tuhanku, tambahkanlah kami ilmu, yaitu Al-Quran. Ini ada di surat Thaha ayat 114, ada kaitannya dengan surat Al-Qiyamah ayat 16-19. Ayat ini memberikan anjuran bahwasanya kita harus menambah ilmu ketika terutama ilmu itu semuanya ada dari Al-Quran ya. Tadi akhirnya muncullah ya dari sini, dari ayat ini muncullah metode cara untuk menghafal Al-Quran diulang-ulang ya kan. Nabi Muhammad mengulang-ulang. Jadi dengarkan dulu, jadi ustadznya membacakan. Sekarang muncul nih metode cara mudah menghafal Al-Quran, yaitu tasmi, istilahnya tasmi. Jadi ustadznya membacakan, muridnya mendengarkan, baru diulang-ulang dari ayat ini. Kemudian Sayyid Alawi mengatakan di sini, menulis waqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Wal takun, hendaknya ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, yad'una, yang mengajak, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kebaikan. Ayat ini ada di surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran 104. Yad'una ilal khair, di sini ayat yad'una lil Islam, mengajak kepada Islam. Di sini ayat untuk anjuran agar kita dakwah, mengajak umat agar kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwasanya ada taujihun rabbaniyun, sebagaimana di tafsir Syekh Ali As-Subuni. Ada arahan yang bersifat ketuhanan untuk orang mukmin, yaitu ad-da'wah ila hidayatil haq, agar dakwah mengajak kepada hidayah al-haq, hidayah Allah. Ba'da islahin nafs, setelah memperbaiki diri, ada anjuran agar kita diperintahkan untuk dakwah, mengajak umat manusia menuju kembali kepada Allah. Liyakunu hadina muhtadin, agar umat manusia hadin, memberikan petunjuk, muhtadin, dan mendapatkan petunjuk. Ay wal takum minkum ta'ifatun katsiratun, hendaknya harus ada segelompok manusia yang mengajak, berdakwah mengajak kepada Allah. Wal amru bi kulli ma fi khair, memerintahkan segala sesuatu yang bersifat baik agar kembali kepada kebaikan. Wan nahyu, dan mencegah an kulli ma fi syarr, dari segala keburukan. Al ma'ruf adalah kullu mastahsanahu syar'u wal aqlu. Yang dikatakan ma'ruf adalah segala sesuatu yang dikatakan baik menurut syara dan menurut akal. Sedangkan mungkar adalah segala sesuatu yang dikatakan buruk menurut akal dan syara. Kemudian wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian di sini Sayyid Alawi menulis dalam bab ini hadis, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man barang siapa yuridillahu yang dikehendaki oleh Allah bihi khairan dikehendaki baik yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan pemahaman, maka Allah akan pahamkan fid din di dalam urusan agama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu, perkataan Sayyidina Alawi an Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah Abdurrahman, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani. Qauluhu yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din, maka Allah akan mengajarkannya kepada dia. Allah akan memandaikannya, memahamkannya ahkam syariah, ayu'allimu ahkam syariah, hukum-hukum syara. Liya'budullah, agar bisa menyembah kepada Allah. Di dalam hadis ini bisyaratun, kata Syed Alawi, ada kabar gembira di thalabatil ilmi, kepada pencari ilmu, dengan adanya husnul khatimah, yaitu bagus di akhir husnul khatimah. Kemudian ada keutamaan mengetahui hukum-hukum agama, hukum-hukum syara. Wa anna man lam yatafaqqah lam tuqbal lahu ibadatun. Barang siapa yang tidak memahami agama, tidak memahami hukum-hukum syara, maka tidak diterima ibadahnya. Beribadah tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Man yuridillahu khairan, man yuridillahu fi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipahamkan dalam urusan agama. Kemudian an Zirri bin Hubaishin qala samitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi thalabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna. Dari Zirin bin Hubaishin. Siapa Zirin bin Hubaishin? Dia adalah tabi'i yang menemukan zaman jahiliyah dan mendengar Umar dan Ali. Zirin ini hidup 120 tahun dan beliau wafat di tahun 82 Hijriah. Wa qad rawa hadzal hadis, hadis ini diriwayatkan dari Safwan bin Asal al-Muradi. Safwan adalah seorang sahabat yang ikut 12 kali peperangan dan meriwayatkan 21 hadis. Bahwasanya Safwan mendengar dari Rasulullah SAW, ma min kharijin, tidak ada yang keluar, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, fi thalabil ilmi, untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaika ajnihata, kecuali malaikat akan membentangkan sayapnya. Ridho dengan apa yang dilakukan oleh seorang thalibul ilmi. Perkataan ma min kharijin, min di sini zaidah katanya, tambahan untuk menguatkan ma yang ada di depan tadi. Ma, tidak ada yang keluar. Kharaja, yang keluar, min baiti, dari rumahnya, fi thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Ali ajli thalabi, untuk mencari ilmu, ibtigha amradatillah, untuk mencari keridhaan Allah, mencari ilmu karena Allah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i dan ilmu-ilmu yang mendukungnya, ilmu alatnya. Maka kecuali illa wada'at lahul malaika, maka malaikat secara hakiki, kata Syed Alawi,
akan membentangkan sayapnya. Walaupun kita tidak menyaksikan, tidak bisa melihatnya. Artinya orang yang mencari ilmu keluar dari rumah maka ada dalam naungan sayap malaikat. Ada dalam lindungan malaikat. Orang yang keluar mencari ilmu untuk mencari dari Allah. Illa wadu'at lahul malaika ajnata. Maknanya di sini tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu syar'i dan ilmu-ilmu pendukungnya. Karena mencari dari Allah, karena ikhlas karena Allah. Kecuali malaikat membentangkan sayapnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu juga di sini katanya. Malaikat apa itu? Katanya di sini malaikat rahmat. Malaikat rahmah, malaikat membawa rahmat. Di dalam hadis ini adalah ada anjuran bahwasanya menjelaskan fadilah ilmu, keutamaan ilmu dan mencari ilmu. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari Abu Hurairah. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Bahwasanya ad-dunya, dunia adalah mal'unatun, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dunia. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang membantu, mendukung dengan zikir Allah. Wa aliman, dan orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar mencari ilmu. Qauluhu ad-dunya, perkataan ad-dunya mal'unatun ila akhiri. Ad-dunya yang dimaksud di sini adalah kullum asghala anillah, sesuatu yang menyibukkan sehingga lupa dari Allah. Itu namanya dunia. Sesuatu yang menyibukkan sehingga lupa dari Allah, itu dunia. Mal'unatun, katanya dilaknat. Ay matrukatun, dijauhkan. Mub'adatun, dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari Allah dan rahmat Allah. Wa awliyai, dan dari kekasih-kekasih Allah. Wa ma wala illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang segala yang mendukung dengan zikir kepada Allah. Kemudian di sini pengecualian dari dunia, bahwa dunia itu tadi adalah segala sesuatu yang menyibukkan sehingga lupa kepada Allah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang membantu untuk ingat kepada Allah. Kemudian wa aliman, orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Maknanya di sini adalah segala sesuatu yang menyibukkan sehingga lupa kepada Allah. Fala yanzurullah li sakhshi, maka Allah tidak akan memandang kepada orang yang sibuk dengan dunia. Allah tidak akan memandangnya pandangan rahmat. Di sini ada kalimat, ada kata-kata Sayyid Alawi, faman indau khailun, barang siapa yang mempunyai sekawanan kuda, seekor kuda, uiddat liqat'i thariq, kuda itu diuntukkan untuk berbuat kedzaliman, berbuat jahat, untuk merampok di tengah jalan. Fa huwa mub'adun anir rahmah, maka berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Wa man indahu khailun uiddat lil jihad, barang siapa yang mempunyai seekor kuda diperuntukkan untuk jihad, untuk kebaikan. Fa huwa marhumun, maka dirahmati, disayang oleh Allah. Muqarrabun, didekatkan dengan rahmat Allah. Kemudian kalimat illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Wa ma awsala ilaihi, kecuali ingat kepada Allah dan hal-hal yang membantu dengan ingat kepada Allah. Itu merupakan sebab atas nikmat dari Allah.
Jadi di hadis ini menerangkan bahwa keutamaan orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah dan wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Wa qala Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah wa an Uqbah bin Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya adalah seperti pahala seperti yang mengerjakannya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, yaitu urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan syara, falahu, maka bagi orang yang menunjukkan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sesuai yang mengerjakannya. Ketika yang mengerjakannya banyak, maka dapat pahala banyak. Ketika yang mengerjakan yang menirunya, yang mengikutinya sedikit, maka pahalanya sebagaimana ya yang menirunya. Bahkan pahala yang menirunya, yang mengerjakannya kadang-kadang dilipatkan, kadang-kadang sama. Kenapa? Karena melihat keikhlasannya. Mungkin yang mengerjakannya ikhlas sehingga pahalanya bisa melebihi yang menunjukkannya, yang menyuruhnya. Atau mungkin pahalanya sama. Inilah bahwasanya Allah mempunyai sifat namanya al-wasi yang sangat luas. Dalam hadis ini adalah keutamaan agar kita menunjukkan kepada ilmu, ya, agar kita memberikan petunjuk kepada kebaikan karena akan mendapatkan pahala tambahan. Berapa orang yang mengerjakan maka dapat pahala lah dari yang mengerjakan itu. Berapa orang yang tidak mengerjakan, ya segitulah pahalanya. Di sini menjelaskan bahwasanya bagaimana dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang petunjuk yang diikuti oleh semua umat manusia. Ya. Maka Nabi Muhammad akan mendapatkan pahala dari semua umat. Semenjak Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat. Babu at-targhib fil ikhlas fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.